semua, aku dari Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Video kali ini dibuat buat pemenuhan tugas UAS semester 3 ini, yaitu mata kuliah kesehatan mental yang akan berjudul Self Disclosure. Selamat menonton. Nama saya Dwi Rahma, lahir pada tanggal 5 November 2004. Sekarang saya berusia 20 tahun. Saya berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung, Tanjung Pandan. Tinggi saya 155 sampai 156 cm. Saya punya berat badan yang cukup ideal. Saya punya kekhasan diri, yaitu punya lesung pipi di sebelah kanan. Saya punya kelebihan, diantaranya yaitu saya orang yang mudah sekali bergaul, mandiri, dan cukup percaya diri. Saya juga cukup tegas dan juga tidak mudah menyerah terhadap keadaan. Dan kelemahan saya adalah saya kadang cenderung procrastination atau menunda-nunda. Apalagi hal tersebut tuh yang tidak saya sukai gitu, atau yang tidak sesuai sama minat saya. Saya juga orang yang cukup pelupa dan juga cukup sulit untuk keluar dari zona nyaman. Jadi saya cenderung sering berada pada zona nyaman saya. Terkait regulasi diri dalam interaksi sosial, saya cukup aktif, bisa dibilang cukup aktif, entah itu dalam berteman, berrekan kerja, rekan kelompok, atau relasi. Saya senang berkomunikasi dengan orang-orang baru, dengan orang yang lebih tua, lebih muda, ataupun sama. Saya cenderung cukup mudah dalam menyesuaikan kepada rekan komunikasi saya atau lawan bicara saya lah, bisa dibilang saya cukup mudah untuk melakukan komunikasi dengan baik. Tentunya walaupun saya bisa dibilang cukup baik dalam berkomunikasi dan juga banyak menjalin hubungan sosial yang baik, tentu tidak lepas dari konflik. Saya pernah berkonflik pada saat saya SMK dan juga saat saya SMP. Jadi pada saat itu saya bertengkar dengan teman saya, dan yang saya lakukan adalah mendiamkan keadaan dulu, karena saya cenderung akan mendinginkan amarah saya dulu, baru kemudian menyelesaikan masalah pada teman saya tersebut. Namun itu terjadi saat saya masih bisa dibilang remaja. Untuk masa sekarang, yaitu masa dewasa awal, saya merasa lebih baik karena saya merasa cukup tidak ada konflik yang terjadi antara teman ataupun rekan. Untuk coping stress sendiri, jika hal tersebut atau masalah yang saya hadapi bukanlah hal yang mendesak, saya cenderung melakukan emotional coping stress, yaitu dengan cara entah tidur, entah meditasi, entah itu makan makanan yang baru atau enak, jajan juga, dan melakukan hobi-hobi atau kegiatan yang mengalihkan pikiran saya dari masalah tersebut. Selanjutnya, setelah emosi saya mereda dan teratasi, saya akan melakukan penyelesaian terhadap masalahnya, yaitu dengan cara mencari dulu akar dari masalah tersebut apa, kemudian mencari referensi, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Referensinya bisa dari teman atau orang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Semenjak menginjak usia 20 tahun, saya merasa saya lebih bisa untuk meregulasi emosi saya lebih bisa untuk manage diri saya lebih baik dan juga lebih tenang. Hal yang menjadi harapan dan juga cita-cita saya adalah saya ingin menjadi
karyawan HR atau HRD pada perusahaan besar. Semoga bisa bekerja di Big Four atau multinasional. Saya juga berharap mendapat progres jenjang karir yang baik dan juga gaji yang besar. Dan selain itu, saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang ibu kos. Jadi, saya ingin membangun kos-kosan pada saat saya berusia mungkin sudah 30 tahun ataupun sebelumnya kalau bisa, itu sebagai passive income untuk saya, dan kemudian bisa menjadi manfaat yang sangat baik untuk keturunan saya selanjutnya. Beberapa hal yang sudah saya lakukan untuk memudahkan saya untuk meraih cita-cita saya adalah saya sudah mengikuti beberapa seminar terkait HR dan juga terkait dengan bisnis. Saya juga sudah sering belajar. Saya juga sering menonton video-video edukasi di YouTube, di TikTok, dan juga platform lainnya yang mendukung pengetahuan saya terkait dengan hal yang saya impikan. Saya juga sudah mengikuti beberapa pelatihan yang bersertifikat yang akan mendukung saya untuk mencapai impian saya sebagai karyawan HR dan HRD. Saya juga sudah dan sedang mencari info terkait dengan magang yang sesuai dengan karir saya ke depannya. Saya juga sudah pernah kebetulan punya pengalaman bekerja pada kantor Badan Pusat Statistik dan juga pada suatu usaha swasta. Jadi menurut saya itu mendukung saya untuk memudahkan saya untuk menjadi karyawan HR atau HRD. Dan kemudian saya juga akan melakukan perencanaan untuk memudahkan saya untuk meraih cita-cita saya, yaitu magang, mengikuti pelatihan bersertifikat seperti BNSP, mengikuti kelas atau pelatihan yang terkait dengan bisnis agar memudahkan saya mengelola kos-kosan nanti, dan juga saya akan mencari kualifikasi apa yang diperlukan untuk memudahkan saya jenjang karir saya nanti sebagai HR atau HRD. Saya juga akan mengikuti lomba-lomba yang mendukung saya dan portofolio saya di hadapan wawancara nanti. Saya juga akan mengikuti organisasi luar kampus yang berskala nasional, serta juga akan mengikuti volunteer yang akan mendukung portofolio saya nanti. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman dan juga ibu terkait dengan deskripsi saya itu seperti apa, kelebihan dan kekurangan saya itu apa, regulasi diri saya yang saya terapkan kepada diri saya itu apa, persiapan karir, harapan dan cita-cita, dan juga perencanaan saya ke depannya. Semoga cukup jelas untuk didengar dan juga dipahami. Saya harap kita semua bisa mencapai cita-cita kita masing-masing. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang sukses, orang yang berbudi pekerti luhur, orang yang tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Amin. Dan ingatlah ini, gak ada sebuah harapan atau cita-cita yang buruk. Entah nanti kamu ingin menjadi apapun yang kamu mau, entah seperti menjadi ibu atau ibu rumah tangga, apapun profesi kita nantinya, itu tidak mengubah diri kita. Kita adalah kita dengan kepribadian kita yang luar biasa, yang baik, yang apa adanya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan ya teman-teman. Entah yang satunya sudah sangat melalang buana kemana-mana ke luar negeri dan kita masih menjadi karyawan misalnya,
itu tidak apa-apa ya teman-teman. Semua orang punya progres, semua orang punya tujuan, semua orang punya pencapaiannya masing-masing. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetaplah berbahagia dan jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dan orang lain, karena kita adalah kita. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengar. Bye-bye.